Well, hello everyone. I hope you guys are doing fine. So, today we are going to talk about invitation. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari invitation tersebut. Menurut Oxford Learners Dictionary, mengartikan invitation sebagai a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. So, invitation adalah sebuah permintaan yang berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Oke, jelas ya. Invitation tidak dibuat tanpa tujuan. So, the purpose of invitation is to invite someone to attend or come to an event. Artinya, untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah acara, untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Oke, invitation dibagi menjadi dua jenis, yaitu formal invitation dan informal invitation. Nah, sekarang kita akan lebih belajar tentang formal invitation. Oke, formal invitation mempunyai social function atau fungsi sosial, yaitu to inviting people to formal and social event. Untuk mengundang seseorang atau orang-orang untuk menghadiri suatu acara formal atau acara sosial. The example-nya, satu, invitation to an opening school. Nah, untuk pembukaan sekolah. Kemudian, graduation ceremony, invitation to a wedding. Kemudian ada lagi biasanya untuk birthday. Birthday-nya pun bukan birthday sembarangan, tidak seperti birthday-nya kita gitu. Biasanya birthday-nya pejabat, orang-orang bisnis. Nah, itu menggunakan formal invitation atau anniversary dari suatu company, itu menggunakan formal invitation. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, formal invitation mempunyai linguistic characteristics yang berbeda dari informal invitation. Oke, apa sih linguistic characteristics? Karakteristik kebahasaan yang berbeda dari informal invitation. Informal invitation itu seperti apa? Informal invitation itu seperti kita mengundang teman kita, misalnya kita birthday nih, misalnya saya birthday, Iza birthday, mengundang, misalnya saya mau mengundang Mawar. Hey Mawar, let's join to my birthday party or birthday dinner at my house. Nah, itu informal invitation. Karena apa? Karena saya mengundang Mawar dengan bahasa yang seperti kepada teman, tidak ada linguistik karakteristik yang terlalu diribetkan. Nah, sedangkan formal invitation itu mempunyai linguistik karakteristik seperti simple, precise, and concise words. Jadi simple, straight to the point, dan santun. Undangan, kata-kata dari undangan formal itu, misalnya, you are cordially invited to bla 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 bla. Nah, itu formal. Tidak seperti, hey let's join my party bla bla bla. Nah, itu informal. Kemudian ada detailed information. For example, ketika informal itu kan kita bilang, hey let's join to my dinner party tonight, malam ini, tidak ada jam berapa, tempatnya di mana, bla bla bla. Nah, sementara formal invitation itu informasinya sangat mendetail. Misalnya to opening school, pasti di situ ada keterangan hari apa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, bahkan sampai reservation service nomornya itu ada. Nah, kemudian the tone should be friendly and sincere. Tidak boleh menggunakan bahasa yang santai, akan tetapi tone dari kata-kata atau bahasa formal invitation itu harus disampaikan secara friendly atau ramah dan genuine atau sincere, tulus, pure. Nah, tidak boleh sembarangan, tidak boleh terlalu kaku tapi tidak boleh terlalu santai. Kemudian words should be chosen carefully, tidak boleh sembarangan memilih kata-kata. Kita harus memilih kata yang
baik dan santun dengan hati-hati. Kemudian the style of writing should be formal. Style atau font dari penulisannya itu harus sangat-sangat formal. Tidak boleh menggunakan font yang santai seperti Comic Sans atau handwritten, itu tidak boleh. Kita harus biasanya formal invitation itu menggunakan calligraphic font atau font-font yang yang lumayan formal seperti Times New Roman, Arial dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke format of layout. 1. The first line is the name of the person who invites. Baris pertama itu diisi oleh orang atau company yang mengundang. The second line is the request of participation. Berarti yang kedua itu baris kedua itu berisi kata-kata permintaan kita kepada orang yang akan diundang. Kemudian the third line is the name of person who is invited. Misalnya, first line, Iza is invites you. Nah, is invites you itu requestnya, Iza-nya kan the first name-nya, the person who invites. Third line, invites you. You itu the participation, okay? The person who is invited. Or misalnya Iza with pleasure request Mr. and Miss John. Nah, itu sudah masuk ke third line. The fourth line atau the fourth urutan itu the occasion-nya atau acaranya. Misalnya, Iza with pleasure invites you, Iza with pleasure invites Mr. and Miss John to company anniversary. Nah, itu company anniversary-nya itu adalah occasion-nya. Kemudian the fifth line is the time and date of the occasion. Waktunya, tanggalnya, harinya, tempatnya. Nah, tempatnya itu ada di sixth line, ada di baris ke-6. Kemudian baris ke-7 atau baris terakhirnya itu berisikan permintaan untuk membalas undangan tersebut. Di luar negeri biasanya ada reservation person. Harus mengabari, misalnya saya mengundang kamu untuk datang atau hadir ke company anniversary saya atau perusahaan hari ulang tahun perusahaan saya. Di bawahnya itu saya mengundang misalnya saya mengundang 1 minggu sebelum acara dimulai. Di bawahnya akan ada format atau nomor atau kolom tempat kamu bisa mengisi jawaban atas undangan saya, bisa hadir atau tidak. Nah, itu reservation service person-nya. Biasanya ada yang hanya mencantumkan nomor. Misalnya kamu bisa telepon ke reservation itu, misalnya saya tidak bisa datang, kamu mengabari 3 hari sebelum acara dimulai. Atau jika kamu bisa datang juga kamu mengabari saya 3 hari sebelum acara dimulai, paling lambat. Nah, karena apa? Biasanya di luar negeri itu sudah tidak seperti di Indonesia yang misalnya kita hajatan nih. Kita memperkirakan ya sudah kita masak-masak saja. Nah, di luar negeri itu tidak seperti itu. Di luar negeri porsi makanan, porsi kursi, kemudian porsi aulanya itu akan sangat disesuaikan dengan berapa jumlah orang yang hadir. Makanya reservation itu sangatlah diperlukan dan di undangan itu harus dijawab agak jauh-jauh hari sebelum acara dimulai. Nah, di sini saya punya contoh dari invitation formal tersebut. Di sini ada the board of directors the board of director of the Indonesian Educational Foundation request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi
at the charity dinner. Nah, lihat kan di sini ada charity dinner. Oke, charity dinner itu makan malam, acara amal. Di situ ada waktunya. Kemudian di sini juga lihat RSVP to Edo, RSVP to Edo. Oke. Di sini ada undangan yang semi formalnya, yaitu Anne's birthday. Nah, lihat lumayan formal dengan kata-kata yang formal akan tetapi ramah. Oke. Sekian penjelasan tentang invitation dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Silakan japri saya apabila tidak ada yang dimengerti di luar jam pelajaran. Oke, thank you so much for today. So, hope you guys can understand what I said. Thank you.